Madinah Al-Munawwaroh, kota suci kedua setelah Mekah bagi umat Islam. Kota yang seperti tak pernah tertidur. Hampir setiap hari sepanjang tahun, salah satu provinsi di Arab Saudi ini selalu penuh dengan aktivitas manusia. Lalu lintas selalu ramai, bahkan ketika dini hari. Pusat kegiatan tak hanya di perkantoran, tetapi juga menyebar ke tempat ibadah, bahkan di kedai-kedai kopi. Pembangunan fisik hampir terjadi sepanjang hari. Lanskap kota terus mengalami perbaikan. Jalan raya, trotoar, taman, seperti terus dibenahi untuk kenyamanan warga kota. Interaksi warga seperti hidup kembali dengan pembangunan ruang-ruang publik baru. Terlebih ketika bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Madinah menjadi kota antar bangsa karena banyak umat Islam melaksanakan umroh dan haji dengan mengunjungi situs-situs ziarah yang cukup banyak ada di kota ini. Salah satu yang paling ramai adalah makam Nabi Muhammad di sekitar Masjid Nabawi, pemakaman Baqi, dan sejumlah masjid bersejarah seperti Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Apalagi tren terkini beribadah sudah menjadi bagian berwisata keluarga. Kini kita tak asing dengan istilah umroh backpacker atau umroh koboi. Orang yang memilih paket umroh dengan biaya terjangkau dan paket yang sederhana. Banyak cara dilakukan jamaah karena daftar tunggu haji yang mencapai 30 tahun. Umroh dan wisata religius keluarga menjadi alternatif haji yang menarik. Ya, karena kita juga di sini punya beberapa hotel yang memang sudah kita sewa dengan long term. Ya, itu. Ini kan baru pertama kali diadakan, melihat ini animonya, terus melihat situasinya bagus. Animonya luar biasa karena ini memang baru pertama kali diadakan di Madinah. Kita tahu juga Madinah juga sedang melakukan pengembangan yang luar biasa dengan proyek dari ROA dan dari Public Investment Fund ya di Saudi sendiri sedang rame. Sehingga Madinah juga sedang menyambut industri ini dengan luar biasa. Apalagi sekarang memperlebar dengan situs-situs bersejarah seperti yang di Al-Ula dan lain sebagainya. Ya, jadi antusiasnya justru berbeda dengan ma'rad pameran-pameran yang ada di Jeddah misalnya. Nah, di Madinah ini memiliki ruh dan antusias yang luar biasa. Apa yang beda dari Madinah? Sekarang dari pelayanan yang diberikan oleh panitia saja terhadap para peserta itu begitu mudah ya untuk bagaimana menarik teman-teman untuk mengikuti aktivitas kegiatan ini gitu. Walhasil, tren wisata religius meningkat tajam belakangan. Diperkirakan industri umroh di Indonesia bernilai tak kurang dari 27,5 hingga 30 triliun per tahun. Jamaah umroh yang mengunjungi Saudi terus memecahkan rekor. Pada tahun 2023 saja, terdapat 13,5 juta jamaah umroh yang mengunjungi Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Saudi terus meningkatkan layanan bagi jamaah. Misalnya, dengan mengizinkan ibadah umroh hanya dengan visa turis, hal yang dahulu sulit dilakukan. Hanya melalui aplikasi nusuk dan visa turis, jamaah umroh mandiri atau umroh backpacker sudah bisa berziarah ke Madinah. Saat ini misalnya, visa umroh bisa berlaku hingga 90 hari dan jemaah bisa berkunjung ke seluruh wilayah Arab Saudi. Nah, ini sebetulnya yang kita sedang cari. Clue-nya, perubahan-perubahan apa yang terjadi. Karena bagaimanapun di Indonesia, haji dan umroh adalah perjalanan yang diatur oleh undang-undang, diatur juga dalam regulasi-regulasi yang lain. Dan kita ingin melihat perkembangan yang ada di Saudi seperti apa. Sehingga nanti match lah aturannya. Sebagai contoh, kemarin ada banyak kebijakan yang mendadak atau baru ya, terkait dengan visa, ya,
visa ziarah bisa untuk umroh, kemudian masa tinggal menjadi 3 bulan, dan itu kan baru ya, dan cepat sekali mereka mengeluarkan kebijakan itu. Nah, sementara di Indonesia bahwa umroh harus masih menggunakan PPIU ya dalam undang-undangnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita ingin ada interstate regulation, jadi regulasi antar kita negara Indonesia dengan Saudi juga bisa semakin klop lah ya untuk manage bersama-sama. Jadi ada rencana kita untuk juga mengubah aturan-aturan sehingga sesuai dengan bulu-bulu terbaru dari Saudi itu? Ya, semua pihak ya, termasuk mitra kami dari DPR, pemerintah sudah sejak tahun lalu itu juga sudah mengkaji berkali-kali terkait dengan regulasi yang ada, dan bahkan Undang-Undang Nomor 8 2019 itu juga sudah masuk legislasi nasional saat ini. Jadi proses terus berlangsung dan kita ingin melihat perkembangan-perkembangan yang ada, mana sebetulnya yang bisa lebih kondusif ya untuk pembinaan, untuk pelayanan dan juga perlindungan jamaah. Jadi 3 poin itu yang harus kita jaga. Pemerintah Saudi juga telah menghapus syarat mahram bagi jemaah perempuan. Juga tidak ada persyaratan kesehatan apapun bagi jemaah umroh. Selain situs-situs sejarah tradisional, mungkin tak banyak yang tahu Madinah membangun museum-museum modern. Berbeda dengan museum pada umumnya di banyak negara yang memajang artefak bersejarah, museum di Madinah nyaris tak memajang benda-benda bernilai sejarah, melainkan menampilkannya secara multimedia. Demi mewujudkan obsesinya mengenalkan warisan sejarah Nabi Muhammad yang kaya, Kerajaan Arab Saudi mengajak pakar-pakar dari banyak negara untuk mengekstrak sejarah Madinah dalam bentuk teknologi canggih seperti virtual reality, augmented reality, hingga holografi. Pada Museum Biografi Nabi dan Peradaban Islam yang terletak di sisi Masjid Nabawi ini misalnya, pengunjung diajak sedekat mungkin dengan segala sisi kehidupan Nabi, dengan menyimaknya menjadi pengalaman visual. Pada sebuah ruang misalnya, terdapat bioskop 4 dimensi yang menampilkan sejarah perjuangan Nabi pada periode di Madinah. Dengan menggabungkan teknologi virtual reality, augmented reality, hingga holografi, pengunjung bisa menjalani hidup sederhana di rumah Rasulullah, merasakan tidur di tikar, dan tinggal di ruang yang sempit menjelang Nabi wafat. Asep Ridwan, penerjemah museum asal Indonesia, menjelaskan, banyak museum dibangun atas perintah Kerajaan Arab Saudi. Museum Peradaban Nabi pertama kali dicanangkan oleh seorang syekh bernama Nasir Az-Zahroni yang sudah menulis kitab yang menjadi konten museum ini sejak 17 tahun yang lalu. Adalah sebuah pameran tentang museum peradaban Islam dan sejarah Nabi. Dan di sebelah saya seorang penerjemah yang sudah lama terlibat dalam proses pembuatan museum yang kini menjadi sebuah daya tarik baru ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi. Salah satu konten yang menarik di belakang saya adalah soal hak-hak perempuan dalam Islam. Saya akan bertanya pada Pak Asep soal salah satu materi yang menurut saya menarik ini. Bagaimana Pak Asep soal proses penyusunan tema-tema di museum ini? Secara umum, semua tema-tema dan konten yang ada di museum ini sudah mulai dicanangkan dan mulai ditulis oleh seorang syekh namanya Syekh Nasir Az-Zahroni dari 17 tahun yang lalu. Dan ini adalah salah satu daripada karya tulis beliau. Melalui karya dan konten ini, beliau ingin menyampaikan kepada kita sebuah pesan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan sangat memuliakan para wanita. Contohnya di sini disebutkan berbagai hak-hak, dari mulai hak anak perempuan, hak istri, hak ibu, hak bibi,
kemudian di sini juga wanita yang tertalak, janda, bahkan yang telah meninggal, hak wanita dilindungi dalam agama Islam. Jadi itu pesannya yang ingin disampaikan. Jadi ini salah satu nilai universal yang selama ini kurang terekspos dalam nilai-nilai keislaman ya. Dan dari sini disajikan dengan sangat gamblang. Betul, sangat gamblang dan sangat komprehensif. Ini menunjukkan tentang indahnya agama Islam. Terima kasih Pak Ya, sama-sama. Tak hanya Museum Peradaban Islam yang penuh dengan aplikasi teknologi canggih. Di pusat kota Madinah yang paling sibuk, berdiri museum dengan arsitektur kontemporer, Museum Kisah-Kisah Penciptaan. Berada di lahan seluas 20.000 meter persegi, Museum Kisah-Kisah Penciptaan bertujuan untuk mengintegrasikan pengembangan kompleks budaya ke jantung kota Al-Madinah Al-Munawwaroh. Pemerintah menginginkan warga dunia yang datang ke Madinah tidak hanya untuk berziarah saja, tapi juga menikmati sajian kebudayaan yang lengkap. Seperti Museum Peradaban Islam, seluruh konten Museum Kisah-Kisah Penciptaan juga disajikan dalam bentuk multimedia. Ketika masuk ke dalam ruang yang seperti bunker atau gua bawah tanah, kita seperti tengah merasakan dalam lorong raksasa yang terdiri dari dinding-dinding gurun. Di permukaan tembok batu itulah aneka film tentang sejarah perwahyuan dan risalah kenabian disajikan pada pengunjung. Tak hanya film-film, di museum ini juga disajikan instalasi-instalasi seni yang diolah dari pengetahuan soal kisah-kisah penciptaan. Selain museum dan situs sejarah tradisional yang umumnya dikunjungi umat muslim ketika berkunjung ke Madinah, terdapat juga percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Percetakan kitab suci umat Islam ini berada di kompleks percetakan Al-Quran Raja Fahd. Percetakan ini tak jauh dari Masjid Nabawi, berjarak sekitar 12 km. Percetakan Al-Quran ini diresmikan Raja Fahd bin Abdul Aziz pada tahun 1984. Dan saat ini sudah berusia 40 tahun. Percetakan Al-Quran ini beroperasi selama 24 jam dan memiliki 3 mesin besar, serta didukung 1.300 pekerja. Puluhan juta eksemplar Al-Quran dicetak dalam 78 bahasa. Percetakan ini bisa memproduksi sekitar 18 juta eksemplar Al-Quran setiap tahun. Dalam satu harinya bisa mencetak 80.000 mushaf Al-Quran.
Jutaan eksemplar kitab suci umat Islam ini kemudian akan didistribusikan ke seluruh wilayah Arab Saudi. Bahkan, bukan hanya didistribusikan di domestik saja. Al-Quran tersebut didistribusikan ke puluhan negara di dunia. Jumlah pengunjung pabrik percetakan Al-Quran ini mencapai sekitar 5.000 orang setiap harinya. Para pengunjung juga bisa mendapatkan langsung Al-Quran secara gratis atau cuma-cuma 1 buah per orang setelah melihat langsung percetakan tersebut. Situs-situs sejarah dan museum di Madinah telah menjadi tumpuan wisata religi di Arab Saudi. Sektor ini telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Arab Saudi. Tahun 2023 lalu, wisatawan domestik dan internasional menghabiskan lebih dari 250 miliar rial selama mengunjungi Madinah dan Mekah. Arab Saudi juga berhasil mencetak rekor baru, 100 juta wisatawan di tahun 2023, sekaligus memposisikan Arab Saudi sebagai destinasi wisata internasional baru yang sedang berkembang.